Di pagi buta tahun 1957, seorang wanita parubaya bernama Ada Haris terlihat sudah siap untuk memulai aktivitasnya. Ada bekerja sebagai pembantu paruh waktu di 3 rumah orang kaya di kota London. Ada adalah seorang yang baik hati. Ia kerap membantu orang-orang di sekitarnya. Ada berteman akrab dengan V. Setiap hari mereka selalu bertemu. Hari itu adalah jadwal Ada ke rumah Tuan Giles, si pria tukang selingkuh, dan ke rumah Nona Pamela, wanita muda teledor yang bercita-cita menjadi artis namun selalu gagal audisi. Malamnya setelah selesai bekerja, Ada nampak pergi ke bar bersama V. Di sana Ada bertemu dengan sahabatnya yang lain bernama Archie. Ada lalu memberitahu V kalau ia baru saja mendapat kiriman surat dari komandan militer Inggris. Ada belum memiliki keberanian untuk membuka dan membaca isi surat itu. Suami Ada adalah seorang tentara yang ikut berperang di Perang Dunia Kedua. Perang telah berlalu hampir 10 tahun lalu dan suami Ada tidak pernah kembali tanpa kabar apapun hingga sebuah surat datang. V berusaha menenangkan sahabatnya. Dia meminta Ada untuk segera membuka surat tersebut, dan ketika Ada membacanya, apa yang ditakutkan olehnya ternyata benar terjadi. Keesokan harinya adalah jadwal Ada bekerja di rumah Nyonya Den. Ada berharap majikannya yang itu segera membayarkan upahnya yang sudah telat beberapa hari. Tapi lagi-lagi Nyonya Den beralasan jika keuangannya sedang tidak baik. Apalagi ia harus mengeluarkan banyak uang untuk biaya pesta pernikahan putrinya. Ada nampak mencoba bersabar dan tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Lalu tiba-tiba Ada melihat sebuah gaun yang sangat indah milik Nyonya Den. Tak lama kemudian majikannya muncul. Nyonya Den memamerkan bahwa gaun itu ia beli di Paris dari rumah mode terkenal Christian Dior. Hanya satu di dunia dan harganya 500 pound sterling atau sekitar 9 juta rupiah. Ada begitu terkejut mendengar harga satu gaun itu. Namun Ada benar-benar sudah jatuh cinta dan akhirnya menjadikan gaun indah dari Paris itu sebagai impiannya yang harus diwujudkan. Malamnya Ada bertekad mulai hari itu ia akan mengumpulkan uang demi bisa membeli gaun Christian Dior di Paris. Ada kemudian mengajak V mencoba peruntungan dengan main judi slot bola antara MU dan Blackpool. Dan ketika mereka mendengar pengumuman nomor pemenang judi tersebut di radio, Ada tidak menyangka bila pilihannya sangat tepat, lebih menjagokan Blackpool daripada MU. Meski V kalah, tapi sebagai sahabat, ia tetap senang melihat Ada bahagia. V lalu bertanya, hendak dipakai untuk apa uang hadiah itu, sebesar 150 pound sterling. Dengan yakin, Ada menjawab bahwa ia ingin membeli gaun paling indah di dunia dari Christian Dior seharga 500 pound sterling. Ada pun semakin bersemangat mengumpulkan uang lembar demi lembar dan sen demi sen. Ada rela tak lagi naik bis bersama V. Ada juga mencoba mencari pekerjaan tambahan agar targetnya bisa segera tercapai. Karena sangat yakin impiannya pasti akan terwujud, Ada dengan percaya diri membuat paspor untuk persiapannya pergi ke kota Paris. Suatu siang waktu sedang bekerja, Ada bertanya pada Nyonya Den, kapan gajinya bulan kemarin akan dibayarkan. Aku sangat butuh uang itu, ucap Ada. Tapi lagi-lagi Nyonya Den mengelak. Aku lupa mengambil uang di bank, ucapnya. Malamnya saat hendak pulang, Ada menemukan sebuah cincin berlian tergeletak di jalan. Karena ia tahu bahwa itu bukan haknya, Ada lalu membawa cincin tersebut ke kantor polisi. Di rumah saat Ada sedang bersantai, V datang mengajak sahabatnya itu ke tempat taruhan pacuan anjing. Sesampainya di sana, Ada sempat mendapat sebuah pertanda. Ia pun nekat mempertaruhkan semua uang yang dibawanya. Saat itu Archie, sahabat Ada yang bekerja sebagai petugas loket,
berusaha memperingati Ada bahwa anjing pilihannya tidaklah cukup baik, tapi Ada tetap kukuh pada pendiriannya. Tak lama kemudian, balapan pun dimulai. Ada yang awalnya terlihat gembira karena anjing jagoannya memimpin, namun akhirnya Ada harus kecewa karena kekalahannya dan membuatnya harus kehilangan sejumlah uang yang tidak sedikit. Besoknya karena masih kecewa, Ada memilih bermalas-malasan di atas tempat tidurnya. Mendadak ada seorang prajurit militer datang bertamu. Prajurit itu memberitahu berdasarkan undang-undang, Ada sebagai janda perang berhak mendapatkan uang santunan atas kematian suaminya. Mendengar kabar itu, semangat Ada muncul lagi. Tak lama kemudian, Vi datang bersama seorang polisi. Polisi tersebut lalu menjelaskan maksudnya menemui Ada, yaitu untuk memberikan uang ucapan terima kasih dari si pemilik cincin berlian yang semalam Ada temukan di jalan. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba Archie pun datang, lalu mengembalikan uang yang semalam Ada pertaruhkan. Archie bercerita bahwa sebagian uang taruhan milik Ada ia ambil, lalu diam-diam ia pasang di taruhan pacuan anjing berikutnya, dan ternyata menang. Ada pun akhirnya mendapatkan lagi semua uang miliknya yang ia pertaruhkan tadi malam. Kini uang tabungan Ada sudah lebih dari cukup untuk membeli gaun indah impiannya. Dan keesokan harinya tanpa menunggu lama, Ada pun berangkat ke kota Paris. Sesampainya di kota Paris, karena sudah terlalu malam, Ada memilih menginap di sebuah stasiun bersama 3 orang pria yang sedang mabuk. Meski terlihat lusuh dan mabuk, namun pria-pria itu sangatlah baik kepada Ada. Bahkan salah satu dari mereka yang bernama Simon berkenan mengantar Ada ke rumah mode Christian Dior. Dalam perjalanan, Ada melihat sampah-sampah tercecer di kota Paris dan menimbulkan bau tak sedap. Simon berkata bahwa para pejabat setempat telah berbuat curang dan membuat tukang sampah mogok bekerja. Ingat, pekerja adalah penguasa, ucap Simon. Tiba di sana, terjadi sebuah insiden kecil. Seorang wanita yang sedang terburu-buru terjatuh dan tidak menyadari tasnya telah tertinggal. Ada bergegas mengejar wanita itu untuk mengembalikan tas miliknya. Disitulah akhirnya mereka berkenalan. Wanita muda tersebut bernama Natasha. Selanjutnya Ada bertemu dengan seorang manajer di rumah mode itu yang bernama Claudine. Ada berkata bila ia ingin membeli baju. Melihat penampilan Ada yang bukan berasal dari kelas atas, Claudine langsung mengusirnya. Tapi ketika Ada menyaksikan Claudine begitu ramah pada nyonya-nyonya kaya, Ada pun menjadi emosi. Ia lantas mengeluarkan semua uangnya dan menunjukkannya kepada Claudine. Suaranya bergetar ketika Ada menceritakan bagaimana ia mengumpulkan sen demi sen, mengerjakan apapun yang ia bisa supaya mendapatkan uang membeli gaun indah dari Christian Dior. Dari belakang, tampak seorang pria parubaya bernama Marquis menyaksikan kericuhan itu. Ia berempati kepada Ada dan memutuskan mengajak Ada ke dalam bersamanya. Tuan Marquis terlihat memperlakukan Ada dengan sangat ramah dan baik. Marquis menjelaskan kepada Ada bila sebentar lagi para model akan memperagakan baju-baju koleksi terbaru. Jadi sebelum membeli, Ada bisa melihat dulu gaun mana yang nanti akan dipilihnya. Singkat cerita, awalnya Ada memilih gaun berwarna hijau, tapi ketika Natasha memperagakan sebuah gaun berwarna merah, Ada pun langsung jatuh hati pada gaun tersebut. Dan ketika seorang staf bernama Margaret hendak mencatat pesanan Ada, tiba-tiba muncul seorang pelanggan VIP rumah mode Christian Dior merebut gaun merah pilihan Ada. "Apakah kau hanya membuat satu?" tanya Ada kepada Margaret. Claudine dengan sinis mengatakan bila semua gaun hanya dibuat satu.
Margaret kemudian menyarankan supaya Ada kembali pada pilihan pertamanya, yaitu gaun berwarna hijau. Seorang akuntan di rumah mode itu bernama Andre lalu berusaha merayu Ada. "Kami akan sedih bila kau pergi tanpa membawa gaun kami," ucapnya. Akhirnya, Ada dengan besar hati mau membeli gaun berwarna hijau dan meminta Margaret untuk segera membungkusnya. Tapi ternyata gaun itu harus dibuat dulu sesuai dengan ukuran tubuh Ada. Ada pun kebingungan karena ia harus segera pulang. Bagaimana dengan para majikannya bila Ada tak masuk kerja? Natasha yang kebetulan berada di sana lalu menyarankan agar Ada menelpon seorang teman untuk menggantikannya sementara waktu. Satu masalah selesai, lalu muncul masalah lain. Di manakah Ada akan tinggal selama menunggu gaunnya dikerjakan? Ia tak memiliki cukup uang untuk menginap di sebuah hotel. Ternyata keberuntungan Ada belumlah habis. Andre dengan baik hati mempersilakan Ada tinggal di kamar saudara perempuannya yang kebetulan sedang berlibur keluar kota. Ada kemudian diantar menuju ruang fitting untuk mencatat ukuran gaunnya. Kabar tentang wanita biasa dari London yang datang dengan membawa semua uang tabungannya untuk membeli gaun telah tersebar di rumah mode tersebut. Ada disambut tepuk tangan riuh dari para pekerja Christian Dior. Setelah selesai, ada yang terlihat hendak pergi menuju rumah Andre, lalu mendapat bantuan dari Natasha yang berbaik hati mengantar Ada. Malamnya ketika Andre pulang, ia terkejut melihat Natasha sedang berada di rumahnya. Ternyata Ada meminta Natasha tinggal sebentar untuk menemaninya makan malam. Dalam percakapan saat itu, Ada menyadari bahwa dua insan muda di depannya sepertinya saling menyukai, tapi belum ada yang berani mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain. Keesokan harinya saat fitting kedua, Ada terlihat makin akrab dengan para pekerja di rumah mode tersebut. Margaret bahkan tak sungkan menceritakan keadaan sesungguhnya yang sedang terjadi, kalau brand besar sekelas Dior ini sebenarnya dalam kondisi terancam bangkrut. Keeksklusifan Dior yang hanya sebatas membuat gaun, membuat Dior tak lagi bisa mengikuti tren zaman ini, sehingga Dior semakin ditinggalkan dan akibatnya kurang pemasukan. Karyawan pun terancam dipecat. Selesai fitting, tanpa sengaja Ada kembali bertemu dengan Tuan Marquis. Mereka berjalan-jalan ke sebuah pasar bunga. Saat itu Marquis mengatakan bila gaun pesanan Ada sudah selesai dibuat dan Ada memakainya, pasti Ada akan terlihat sangat cantik. Mendengar pujian itu, Ada pun berbunga-bunga. Malamnya nampak Tuan Marquis yang mengajak Ada berkencan di sebuah restoran. Di sana mereka bertemu dengan Natasha yang sedang mendampingi Tuan Dior menemui para investor. Natasha menggoda Ada yang telah berhasil menaklukkan hati Tuan Marquis. Ada hanya tersipu malu mendengar ucapan Natasha. Sepasang manusia parubaya itu terlihat menghabiskan malam dengan gembira. Namun keesokan harinya, Ada bangun terlambat dan tidak tepat waktu saat fitting hari ketiga. Claudine dan juga kepala ruang fitting yaitu Tuan Kare nampak tak suka dengan keterlambatan Ada karena mengganggu jadwal para tukang jahit di sana. Dior pun secara sepihak membatalkan gaun pesanan Ada. Margaret yang tak ingin melihat Ada bersedih dan merasa sia-sia sudah datang jauh dari London, lalu mengajak Ada ke ruang proses pembuatan gaun Dior. Ada begitu kagum melihat para pekerja yang dengan sepenuh hati menjalankan tugas mereka. Ada kemudian berkata, Dior bukanlah sekedar brand biasa, tapi pencipta mahakarya. Tak lama muncul Claudine yang begitu kesal melihat kehadiran Ada masih di ruangan tersebut. Claudine lalu mengajak Ada berbicara di ruangannya. Ia bertanya untuk apa seorang pembantu membeli gaun mahal Christian Dior. Apakah Ada akan memakainya saat menyapu lantai? Harusnya Ada sadar bahwa gaun Christian Dior adalah sebuah mahakarya yang harus dilihat di tempat-tempat yang sangat eksklusif.
Pembicaraan mereka terpotong ketika Natasha masuk dan mengantar sebuah buket bunga untuk Ada yang tadi dititipkan oleh Tuan Marquis dan mengajak Ada bertemu lagi esok hari. Ada kemudian terlihat pulang bersama Andre. Sepanjang jalan, Andre menceritakan tentang masalah yang dihadapi oleh Dior saat ini. Brand terkenal itu sekarang benar-benar terancam bangkrut. Saat itu tanpa sengaja, mereka bertemu dengan Natasha yang sedang mendampingi kekasihnya menghadiri sebuah primer film yang dibintangi oleh pacar Natasha tersebut. Ada di situ mengatakan kalau ia bisa melihat kalau Andre menyukai Natasha dan Ada bisa merasakan bila Natasha pun sebenarnya menyukai Andre. Mendengar ucapan Ada, Andre menyanggahnya. Andre tak ingin Ada menjodoh-jodohkannya dengan Natasha karena ia merasa tak pantas mendapatkan Natasha yang sangat cantik. Untuk mengalihkan pembicaraan, Andre lalu bertanya kepada Ada, adakah hal yang membuat Ada jatuh cinta dengan kota Paris? Di kamarnya, Ada terus memikirkan ucapan Andre tadi. Seketika Ada teringat dengan semua perlakuan lembut Tuan Marquis. Ia merasa mungkin sudah saatnya mencoba membuka hati untuk pria lain. Esok hari ketika bertemu lagi, Marquis mengajak Ada ke rumahnya. Di sana ia menunjukkan foto-foto masa kecilnya. Marquis bercerita kalau dirinya dan almarhum sang istri sudah saling kenal sejak kecil. Mereka bersekolah di tempat yang sama. Dulu ketika di sekolah, ada seorang tukang bersih-bersih yang sangat baik pada Marquis dan istrinya. Sebenarnya alasan Marquis mendekati Ada karena Ada sangat mirip dengan tukang bersih-bersih di sekolahnya itu. Dulu Marquis belum sempat membalas kebaikannya, sehingga ketika pertama kali melihat Ada, Marquis merasa harus memperlakukan Ada dengan sangat baik sebagai balas budinya. Mendengar cerita Marquis, Ada tentu saja kecewa. Ia pun nampak segera pamit dari sana. Keesokan harinya ketika Ada hendak fitting hari keempat, Ada melihat para karyawan keluar dengan membawa barang-barangnya. Margaret lalu bercerita kalau Dior baru saja memecat banyak pekerjanya. Ada yang terkejut lalu mengajak mereka menemui Claudine. Saat itu Ada bertanya alasan apa yang membuat Claudine memecat mereka. Karena Claudine tak mampu memberikan jawaban yang memuaskan, Ada lantas mengajak semua karyawan mogok bekerja hari itu dan bersama-sama menemui bos besar yaitu Tuan Christian Dior. Di dalam ruangan, Ada meminta Andre menyampaikan ide-ide brilian yang selama ini para karyawan bicarakan. Meski gugup, Andre lalu mulai berbicara tentang kondisi pasar saat ini, bahwa Dior tak lagi bisa mengandalkan pesanan gaun-gaun saja. Dior harus berani memproduksi barang-barang lainnya, seperti parfum, tas, serta produk fashion lainnya. Dan harganya pun harus bisa menjangkau semua lapisan. Karena ingin bicara empat mata, Tuan Dior kemudian meminta Ada dan Claudine untuk keluar. Tak berapa lama, Andre keluar dan mengabarkan sebuah berita bahagia. Di hadapan semua orang, Andre mengumumkan Tuan Dior akan mempertahankan semua karyawannya. Dan karena sekarang rumah mode Christian Dior telah resmi akan mulai memproduksi berbagai macam produk aksesoris, jadi perusahaan justru membutuhkan tambahan lebih banyak karyawan lagi. Mendengar kabar itu, seluruh karyawan nampak bersorak. Namun di tengah kegembiraan itu, Claudine memutuskan mengundurkan diri. Malamnya Ada dan Andre memutuskan menemui Claudine ke rumahnya. Mereka membujuk wanita itu untuk tetap berada di Dior. Perusahaan membutuhkan seseorang mengawasi kualitas Dior supaya terus terjaga, ucap Ada dan Andre. Ada menjelaskan tujuannya melakukan ini semua bukan ingin menyingkirkan Claudine, tapi karena ia cinta dengan Dior. Bagi Ada, gaun-gaun hasil karya Dior sangatlah indah
dan ia tak rela bila Dior harus gulung tikar. Mendengar perkataan Ada, Claudine tak menyangka bahwa rasa cinta Ada pada Dior sama seperti yang dia rasakan. Claudine yang selama ini menolak perubahan di dalam tubuh rumah mode Christian Dior akhirnya bersepakat dengan ide-ide Andre dan Ada. Ia pun meminta maaf kepada Ada karena selalu meremehkannya. Claudine berjanji akan melanjutkan pembuatan gaun pesanan Ada. Di tengah obrolan, Ada kemudian bertanya mengapa ia tak melihat Natasha. Claudine lalu memberitahu bila Natasha sebelumnya telah dipecat lebih dulu dan ia rencananya akan pergi meninggalkan kota Paris hari ini. Beruntung Ada dan Andre datang tepat waktu. Ketika bertemu, Natasha menyatakan bila modeling bukanlah dunianya dan ia ingin pergi mengejar cita-cita. Andre lalu memohon supaya Natasha tetap berada di Paris, berkuliah filsafat sesuai impian Natasha. Andre lalu menyatakan cintanya pada gadis cantik tersebut. Singkat cerita, semua berjalan sangat sempurna. Ada berhasil mendapatkan gaun pilihannya. Mimpinya untuk memiliki gaun indah dari Christian Dior akhirnya benar-benar terwujud. Hari itu juga Ada telah berada kembali di kota Inggris dan saat malam tiba-tiba terdengar suara Nona Pamela mengetuk pintu rumah Ada. Pamela terpaksa ke rumah Ada karena hanya Ada yang terbiasa memberi jalan keluar di setiap masalahnya. Pamela berkata bahwa malam ini ia harus datang ke sebuah pesta yang dihadiri oleh para produser film. Namun gaun yang harusnya ia pakai ternyata rusak. Pesta ini sangat penting untuk masa depan karirku, ucap Pamela. Meski berat, tapi demi membantu majikannya, Ada akhirnya rela meminjamkan gaun baru Christian Dior miliknya. Keesokan harinya, Ada mulai menjalankan rutinitasnya lagi seperti biasa. Namun ketika sedang merapikan rumah Pamela, Ada terkejut saat mendapati gaun miliknya telah rusak terbakar. Di situ terdapat sebuah surat dari Pamela untuk Ada. Di pesta tadi malam, Pamela dengan cerobohnya tanpa sengaja membakar gaun Ada karena terlalu dekat dengan alat pemanas ruangan. Hati Ada begitu sedih dan detik itu juga ia memutuskan berhenti bekerja dari rumah Pamela. Di atas jembatan, Ada terlihat diam dan merenung. Kebahagiaan dan mimpi yang ia perjuangkan sekarang telah musnah hanya dalam satu malam. Beberapa hari kemudian, Vi datang berkunjung menunjukkan koran yang memajang berita dan foto gaun milik Ada yang terbakar di sebuah pesta besar. Melihat foto itu, Ada semakin terluka. Sebagai sahabat, Vi mencoba menghibur Ada dan mengajak sahabatnya itu untuk datang ke pesta dansa esok malam. Keesokan harinya, Ada kembali bekerja. Ketika tiba di rumah Tuan Giles, pria itu mencoba menyemangati Ada. Tuan Giles berkata kalau ia sudah membaca berita tentang gaun Ada yang rusak. Ia meminta Ada tak perlu bersedih, karena jika seseorang telah menginjakan kakinya di kota Paris sekali saja, maka dia pasti akan mendapatkan keberuntungan lagi. Maka Ada hanya perlu bersabar. Ada kemudian melanjutkan pekerjaannya di rumah Nyonya Den. Saat Ada melihat gaun Dior milik majikannya, hatinya begitu perih. Tak lama kemudian, Nyonya Den datang dengan sombong memberitahu tentang berita di koran. Nyonya Den berkata bila pemilik gaun yang dirusak oleh Pamela namanya mirip sekali dengan Ada.
Tapi ia yakin itu bukanlah Ada pembantunya, karena Ada tak mungkin sanggup membelinya. Mendengar hinaan dari majikannya itu, Ada begitu muak. Dengan tegas ia memilih berhenti bekerja di rumah Nyonya Den. Malam sebelum Ada berangkat ke pesta dansa, ia secara mengejutkan mendapat kiriman sebuah paket besar dan sebuket mawar merah. Setelah dibuka, ternyata paket itu berasal dari Christian Dior. Di dalamnya terdapat sepucuk surat dari Claudine yang menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ada. Semenjak kehadiran Ada, Dior kini semakin berwarna. Penjualan pun meningkat tajam. Claudine juga mengabarkan bahwa Andre dan Natasha kini menjadi pasangan yang paling berbahagia. Sementara Tuan Marquis ikut mengirimkan bunga sebagai ucapan tanda persahabatan. Claudine menceritakan bila kabar tentang gaun Ada yang terbakar telah tersebar luas. Kebetulan wanita kaya yang dulu menyerobot gaun merah pilihan Ada membatalkan pesanannya gara-gara suaminya yang seorang pejabat ditangkap polisi karena korupsi dan hartanya telah disita. Jadi sang bos besar yaitu Tuan Christian Dior dengan tangannya sendiri langsung mengubah ukuran gaun merah itu sesuai ukuran tubuh Ada sebagai hadiah spesial untuk Ada. Kemudian Ada pergi ke pesta dansa memakai gaun merah Christian Dior impiannya. Sesampainya di pesta, semua orang nampak terpesona dengan penampilan Ada, termasuk Archie yang sudah lama jatuh cinta kepada Ada. Mereka pun lalu terlihat bahagia berdansa berdua menikmati pesta malam itu.